Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sikap menghadapi orang kafir di dalam peperangan. Orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Dia akan menggugurkan amal-amal mereka. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaannya. Hal itu terjadi karena sesungguhnya orang-orang yang kufur mengikuti kebatilan, sedangkan orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan mereka kepada manusia. Maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang yang kufur, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Hal itu berlaku sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong kamu dari mereka tanpa perang. Tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, Dia tidak menyia-nyiakan amal-amalnya. Dia, Allah, akan memberi petunjuk kepada mereka, memperbaiki keadaannya, dan memasukkan ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Kepastian kemenangan bagi orang-orang mukmin dan kehancuran bagi orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sebaliknya, orang-orang yang kufur, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Dia, Allah, membatalkan amal-amalnya. Hal itu terjadi karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, sehingga Dia menggugurkan amal-amalnya. Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka dan orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa. Hal itu terjadi karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak mempunyai pelindung. Kepastian surga bagi orang-orang mukmin dan neraka bagi orang-orang kafir di akhirat. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun orang-orang yang kufur bersenang-senang dan makan-makan di dunia, seperti halnya hewan-hewan, nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu, Nabi Muhammad, yang telah mengusirmu itu, kami telah membinasakan mereka. Tidak ada seorang pun
yang menjadi penolong mereka. Apakah orang yang berpegang teguh pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang perbuatan buruknya dijadikan terasa indah baginya dan mengikuti hawa nafsunya? Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah. Sungai-sungai hamar yang lezat bagi peminumnya. Dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Di antara mereka, orang-orang kafir, ada orang munafik yang mendengarkan perkataanmu, Nabi Muhammad, sehingga apabila telah keluar dari sisimu, mereka berkata untuk mengejek kepada orang yang telah diberi ilmu, para sahabat Nabi. Apa yang ia katakan tadi? Mereka itu adalah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mendapat petunjuk akan ditambahi petunjuknya dan dianugerahi ketakwaan oleh Allah. Apalagi yang mereka, orang kafir tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya kesadaran mereka apabila hari kiamat itu sudah datang? Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Sikap orang beriman dan orang munafik terhadap perintah berperang. Orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak diturunkan suatu surah tentang jihad?" Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan di dalamnya disebutkan perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit atau munafik akan memandangmu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Maka itulah yang lebih pantas bagi mereka. Seharusnya mereka memilih ketaatan kepada Allah dan tutur kata yang baik. Apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar beriman dan taat kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu Dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Sikap orang munafik terhadap Al-Quran. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan menggoda mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu terjadi karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang pada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhimu dalam beberapa urusan," padahal Allah mengetahui rahasia mereka.
Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka serta memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu terjadi karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridaannya. Oleh karena itu, Dia menghapus pahala amal-amal mereka. Apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka kepada Rasul dan kaum beriman? Seandainya kami berkehendak, niscaya kami menunjukkan mereka kepadamu, Nabi Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenali mereka melalui tanda-tandanya. Engkau pun benar-benar akan mengenali mereka melalui nada bicaranya. Allah mengetahui segala amal perbuatanmu. Sungguh, kami benar-benar akan mengujimu, sehingga mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, serta menampakkan kebenaran berita-berita tentang kamu. Sikap kaum muslim terhadap permusuhan kaum kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kufur menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, tidak akan dapat memberi mudarat bahaya kepada Allah sedikit pun. Dia, Allah, akan menghapus pahala amal-amal mereka. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta jangan batalkan amal-amalmu. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai saat bertemu dengan musuhmu, padahal kamulah yang paling unggul. Allah bersertamu dan tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesakmu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Padahal siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang fakir. Jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka sepertimu.